Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali di ibadah persekutuan di rumah kita masing-masing. Kita akan mengawali ibadah kita di tengah ketidakpastian hidup. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan kita. Kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari PPR 167. PPR 167, Yesus Pengasih Jiwaku. Kita nyanyikan ayat pertama, kedua, dan keempat.
Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Nats pembimbing pada pagi hari ini adalah Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selama 4 minggu gereja kita mengangkat tema jangan lari dari kenyataan. Yang pertama, kita belajar dari kehidupan Elia. Ketika Elia menghadapi kesulitan, dia lari karena takut diancam oleh Isabel. Kemudian yang kedua, Yunus yang diutus Tuhan ke Niniwe, tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis. Dan minggu kemarin yang ketiga kita belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Nah, yang menarik dari Yohanes Pembaptis adalah dia berani menghadapi kesulitan hidup, berani menghadapi kenyataan, tapi risikonya sangat berat. Ditangkap Herodes, masuk dalam penjara, dan mati. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Musa, seorang pemimpin bangsa Israel. Bagaimana ceritanya? Nah, nanti akan diuraikan oleh Bapak Pendeta Edi, Gembala Jemaat GKMI Pengharapan Kelapa Gading. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir, dan tidak ada satupun yang tahu 5 menit ke depan apa yang akan terjadi. Semua adalah misteri. Tetapi di tengah misteri ada satu yang pasti, Tuhan yang akan tetap memegang tangan kita. Kita akan nyanyikan lagu dari Puja Seri nomor 328, Tak Ku Tahu Kan Haripan.
mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Edi dari Gembala Jemaat GKMI Pengharapan Kelapa Gading. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Puja Seri nomor 85, Penuhkanlah Bejanaku. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, bersyukur di pagi hari ini kami boleh menikmati akan anugerah Tuhan. Ada di dalam pergumulan yang sama tentang pandemi virus corona ini. Tapi kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih berkenan melindungi dan menaungi kami. Kiranya dengan hati yang mengucap syukur pada Tuhan dan penuh keyakinan bahwa Tuhan menopang setiap kami mau datang padamu ya Tuhan. Berkati setiap kami bila pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini boleh kami terima, kami renungkan, sekaligus kami hidupi dalam hidup kami. Berbicara pada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Iya, kalau saya tanya bagaimana kabarnya, mungkin kita kabarnya sama. Tetapi hari ini kita agak berbeda, karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Pendeta David, hari ini kita akan belajar satu seri yang terakhir. Mungkin saya nggak tahu apakah terakhir atau tidak. Jangan lari dari kenyataan. Kita akan bersama-sama menyimak satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 32 ayat 31 sampai dengan 35. Keluaran pasal 32 ayat 31 sampai dengan 35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar.
sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, sekiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, dan akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulai bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya perhiasan itu hal yang biasa. Itu jadi impian mungkin terutama bagi para wanita, para perempuan. Memakai anting-anting, memakai kalung, memakai gelang, dan segala macam. Tetapi ada, kalau kita biasa, tapi tidak biasa bagi orang Israel pada saat itu. Mereka dulunya mengenakan anting-anting emas. Tetapi ketika mereka mengingat anting-anting emas, mereka mengingat ada satu peristiwa di mana mereka memberontak terhadap Allah. Mengingat anting-anting emas, mengingat ada pemberontakan. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 33, bahwasanya sejak saat itu, setelah peristiwa daripada Sinai itu, mereka tidak mengenakan perhiasan. Bukan mereka tidak punya, tetapi mereka mengingat ada pemberontakan terhadap Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pemberontakan terhadap Tuhan inilah yang dimaksud dengan jangan lari daripada kenyataan. Menghadapi realitas daripada kehidupan mereka, lebih kurang 3 bulan mereka masuk di tanah perjanjian. Mereka ada di dalam keadaan yang membingungkan. Sampai di mana? Dan mereka berkata pada Tuhan, Tuhan. Mereka minta tolong terus, kemana mereka akan pergi. Hari ini kita akan belajar dari 3 hal. Jangan lari dari kenyataan. Karena lari dari kenyataan tidak pernah menyelesaikan permasalahan. Mereka keluar dari Mesir dan kemudian masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka keliling-keliling. Waktu itu 3 bulan. Mungkin mirip waktunya dengan sekarang kita menjalani virus corona ini. 3 bulan kemana ke negeri perjanjian? Itu gak jelas. Mereka hanya dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Tapi kemana mereka nggak mengerti. Keluar dari Mesir, mereka juga mengadakan pemberontakan terhadap Tuhan. Musa pada waktu itu naik ke Gunung Sinai. Orang Israel menyaksikan. Bahkan Alkitab mencatat bahwasanya jangan kami yang naik. Karena kegentaran di Gunung Sinai atau Gunung Horeb itu begitu luar biasanya. Terasa sangat ilahi gunung itu. Musa naik sendirian ke gunung itu. Dan mereka menunggu di bawah. Setelah sekian lama, mereka pada bertanya-tanya, kapan Musa pulang? Kapan Musa datang kembali? Dan mereka terus bertanya, bukan 1 kali menurut saya. Tapi sampai beberapa hari dan mereka masih bertanya-tanya, Musa kapan datang? Dia itu membuat mereka kehilangan pemimpin daripada kerohanian mereka, pemimpin yang besar yang membawa mereka keluar daripada Mesir. Di tengah keadaan yang ketidakpastian itulah, menurut saya, mereka lari daripada kenyataan. Mereka sadar bahwasanya keluar dari Mesir itu suatu perbuatan Tuhan yang besar. Dan pada saat itu pun tiang awan dan tiang api menunjukkan Tuhan itu hadir. Tetapi dengan Musa yang tidak ada, mereka melarikan diri. Butuh satu gambaran dari mereka, Tuhan yang hadir bersama dengan mereka. Mari kita coba satu pemikiran yang nalar dalam pikiran kita. Musa pemimpin yang besar, tapi mereka mencoba menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Dia lari daripada kenyataan,
tidak pernah menyelesaikan permasalahan. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, sepanjang kita melarikan diri, maka permasalahan itu akan terus menjadi permasalahan, tidak akan pernah berakhir. Persepsi dan harapan yang tinggi membuat kita mudah jatuh dalam pelarian diri. Kalau kita punya sesuatu yang harapan yang tinggi, atau persepsi yang tinggi terhadap sesuatu, Musa itu bisa menolong kita segala sesuatu. Bagi orang Israel pada saat itu, dia jatuh dalam pelarian diri karena mereka punya persepsi dan harapan tinggi terhadap Musa. Mereka perlu sesuatu, maka mereka melarikan diri. Nah, bagian yang kedua, lari dari kenyataan hanya menambah masalah baru. Itu tadi bagian pertama hanya tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang bagian kedua adalah lari dari kenyataan hanya menambah masalah baru. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pasal 32 sangat menarik kalau kita baca. Di bagian awal di ayat pertama, mereka memohon kepada Harun membuat Allah. Membuat Allah. Bayangkan, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu luar biasa, begitu maha kuasa, mereka mencoba membuatnya. Pasti kita pikir tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagian ini. Tapi itulah kenyataannya. Itulah realitas yang ada. Ketika gambaran Musa yang tidak turun dari gunung, mereka mencoba menggantikan bukan Musa. Alkitab jelas mengatakan memohon membuat Allah. Wow. Jadi perhatikan, persepsi dan harapan yang tinggi membuat mereka menggantikan sesuatu. Bukan hanya Musa yang digantikan, tetapi adalah Allah yang digantikan. Ini satu perbuatan kecil di hadapan Allah. Bagaimana Allah bisa digantikan? Tidak mungkin, bukan? Kita bisa berkata demikian. Tapi dalam realitas hidup, ketika kita bersama-sama menjalani hal yang sama pada saat ini, mungkin kita bisa terjebak hal yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bagaimana mencoba menggantikan keadaan yang biasa terjadi. Kalau kita biasa bekerja, sekarang nggak bisa bekerja. Banyak dialami, PHK angkanya sudah cukup tinggi di Indonesia. Kita coba menggantikan bukan pekerjaan itu, tapi menggantikan dengan Allah yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwasanya ketika kita mencoba lari dari kenyataan, ternyata yang ada adalah kita menambah masalah yang baru. Bangsa Israel mencoba membuat Allah yang lain. Kemudian mereka mengumpulkan anting-anting. Ayat 2 dan 3 pasal 32. Dan kemudian terciptalah anak lembu emas. Saya mengatakan terciptalah karena waktu Harun ditanya oleh Musa, tiba-tiba anak lembu itu jadi. Wow. Jadi sesuatu yang ilahi, bukan membuatnya, tetapi tiba-tiba itu datang. Ya Bapak Bapak, ini alasan dari Harun aja untuk membuktikan, untuk ngeles atau untuk lari daripada kenyataan. Harun pun lari pada kenyataan ketika dia minta pertanggungjawabkan oleh Musa. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, bahwasanya permohonan membuat Allah, itulah membuat mereka menambah masalah baru. Apa mereka tidak melihat yang awan dan tiang api? Ada. Bahwasanya ketika mereka keluar, mereka dituntun pakai apa? Sudah 3 bulan mereka. Dan mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api bersama dengan mereka. Di siang hari ada tiang awan, di malam hari tiang api. Itu membuktikan Tuhan hadir. Tapi mereka menyepelekan kehadiran Tuhan yang seperti itu. Mereka seolah merindukan Musa yang datang, tapi sesungguhnya mereka menggantikan Allah yang lain. Kenyataan yang tidak bisa dilihat oleh mata membuat mereka masalah baru bagi mereka sendiri. Arti atau inti daripada mereka membuat masalah baru adalah karena mereka tidak memuliakan Allah di dalam hidupnya. Seharusnya mereka melihat ketika ada tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka, mereka bisa memuliakan Tuhan. Kapan Musa turun tidak penting, mungkin tidak penting, tunggu, karena itu pasti ketika mereka naik pun mereka nggak berani, hanya mengutus Musa, tinggal menunggu Musa turun.
Mereka tidak memuliakan Allah. Mereka tidak menjadikan Allah sebagai yang utama. Maka mereka menciptakan Allah itu. Dia jelas melanggar hukum Allah. Pada waktu itu belum turun 2 loh batu itu. Tapi jelas kalau kita membaca riwayat bagaimana mereka ada di Mesir, bagaimana Allah itu harus diutamakan. Peristiwa di Mesir tidak bisa menghilangkan sejarah mereka. Baru 3 bulan mereka keluar dari Mesir dan mereka mencoba membuat Allah yang baru. Musa sangat marah pada waktu itu ketika dia turun. Maka 2 loh batu itu dilempar oleh Musa. Kenapa Musa marah? Saya pikir Musa kok emosional sekali, kenapa? Tapi saya mencoba membaca pelan-pelan memahami perasaan Musa. Bapak Ibu perlu diingat, sebelum peristiwa ini keluar dari tanah Mesir, mereka minta air. Nggak ada air waktu itu. Di padang gurun nggak ada air. Dan kemudian Tuhan memerintahkan Musa hanya berbicara, air itu akan keluar. Tetapi Musa yang emosi pada waktu itu, dia memukul batu itu. Dan Musa dihukum tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Hanya salah tindakan. Tapi Alkitab mencatat karena Musa tidak patuh kepada Tuhan. Dan sekarang apa yang dibuat oleh mereka, dilihat oleh Musa, ini sesuatu yang besar. Israel seperti kekanak-kanakan. Musa pergi, datang, dan mereka membuat Allah yang baru. Maka saya bisa membayangkan bagaimana marahnya Musa kepada bangsa Israel. Dia sangat marah. Saya yang tidak patuh begitu aja dihukum Tuhan, apalagi kamu membuat Allah yang baru. Tentu kita sekarang bisa mengerti kenapa Musa sampai marah seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa Israel sungguh sangat berat, sangat berat. Karena membuat Allah, menyingkirkan Allah di dalam hidupnya. Di dalam bangsanya, mereka menyingkirkan Allah. Saya sering mengatakan bahwa saya suka Allah itu di belakang oleh mereka. Dan saya sering mengatakan itu karena saya suka. Allah bukan menjadi tujuan hidup mereka yang ada di depan dan memimpin mereka, tetapi Allah ada di belakang oleh mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berhala bagi mereka seperti Allah. Dan mereka mencoba membuat berhala itu hidup. Maka apa yang terbaik, emas itu sangat berharga. Anting-anting di perhiasan diserahkan kepada Harun untuk dibuat menjadi anak lembu emas. Kalau kita bicara berhala, saya membaca beberapa buku. Ada beberapa kata yang menarik. Seperti yang pertama gini. Berhala adalah sesuatu yang dibuat menurut gambaran keinginan pembuatnya. Jadi ketika membuat berhala, bukan tiba-tiba jadi seperti disampaikan oleh Harun, bukan. Tapi sudah ada gambaran. Saya ingin buat Allah yang baru. Allah yang seperti apa. Memang tidak sebutkan mereka ingin anak lembu emas, tidak. Tetapi sepertinya Harun yang minta ke sana. Karena mungkin terbayang dengan dewa-dewa, kalau saya baca dewa Apis seperti itu. Mirip seperti itu. Ya, oke lah seperti itu. Tetapi sekali lagi berhala adalah dibuat menurut gambaran keinginan pembuatnya. Berhala yang dibuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau mereka menyembah berhala, sesungguhnya mereka menyembah diri sendiri. Kalau boleh dikasih lagi, menyembah keinginan daripada mereka sendiri. Mereka menginginkan sesuatu, mereka membuat sesuatu, dan mereka menyembahnya. Ini sangat tidak memuliakan Tuhan. Tuhan sangat membenci hal ini. Kalau kita bicara berhala, ini perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, baru 2 kitab. Jelas bahwasanya Tuhan tidak ingin. Kalau kita akan dibaca di Keluaran, bagaimana hukum Tuhan itu sudah diterima oleh Musa, bahwa itu berhala, tidak suka Tuhan. Kemudian kalau kita masuk berikutnya dalam Mazmur, bagaimana pujian itu dinaikkan oleh para pemazmur, juga mengatakan tentang berhala. Allah itu benci pada berhala, ataupun juga pada patung-patung. Kemudian di zaman raja-raja, sempat ada raja yang juga mendirikan patung lembu emas. Mereka tidak kapok. Tapi perjanjian baru, apakah berhenti saya perjanjian? Perjanjian baru, berhala juga ada.
Kalau kita baca kisah daripada Rasul Paulus dan orang-orang Kristen, bagaimana mereka ada di dalam keadaan mereka semua diperhadapkan pada berhala-berhala yang dibuat oleh orang-orang di mana mereka tinggal. Ternyata berhala itu ada. Tetapi kalau kita bicara tentang penyembahan berhala dalam Perjanjian Baru, sangat menarik. Perjanjian Baru menyebutkan penyembahan berhala adalah keinginan berlebihan. Ringkas saja, keinginan berlebihan dalam bahasa aslinya, terjemahannya atau maksudnya adalah keinginan berlebihan. Maksudnya seperti ini, mengandalkan berhala lebih daripada mengandalkan Kristus. Inilah keinginan yang berlebihan, mengandalkan berhala melebihi daripada mengandalkan Kristus untuk mendapatkan kebenaran atau keselamatan. Mereka mencoba membuat Allah dalam pikiran mereka dan mungkin merealisasikannya secara nyata, dan mereka menyembahnya, dan mereka menyembah diri sendiri. Inilah Allah ciptaan mereka sendiri. Kalau kita melihat hal seperti ini, sungguhnya kita mengerti setiap berhala yang tercipta adalah karena manusia mencoba lari daripada kenyataan, tapi kenyataannya membuat masalah baru dalam kehidupan mereka. Semua orang yang tidak selalu mempercayai Allah setiap waktu dan tidak mempercayai keperkenanannya, orang itu sungguhnya sedang memberhalakan dirinya. Maksudnya seperti ini, kalau kita hidup, ada waktu di mana kita mencoba, waktu sedikit kita melarikan diri dan kita menyembah pada sesuatu. Sesungguhnya itu waktu di mana kita tidak memperkenankan hati Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin di dalam setiap waktu yang diberikan pada kita secara penuh, seharusnya hidup kita, pikiran kita, semua yang ada dalam diri kita dipersembahkan untuk Tuhan. Sedikit pun waktu keluar daripada Tuhan, itulah melarikan diri dan tidak memperkenankan hati Tuhan, dan itu akan menambah masalah baru. Inilah berhala-berhala yang diciptakan oleh orang Israel. Kita bisa menghakimi mereka, tapi mungkin saja kita juga menciptakan berhala-berhala baru dalam kehidupan kita. Menghadapi realitas yang sukar, kita ingin lari. Beberapa hari yang lalu, beberapa hamba Tuhan kami kumpul melalui Zoom, pakai media Zoom, bukan promosi Zoom ya, karena sekarang kita modelnya kan ketemu jarak jauh. Dan kemudian kita sharing dengan satu dengan lainnya. Ternyata tidak mudah. Karena ini para pendeta, para hamba Tuhan, kami coba berbincang satu dengan lainnya. Mengembalakan di masa pandemi ini tidak mudah. Ada kesulitan. Ada hamba Tuhan di mana jemaatnya terkena virus corona. Dia tidak bisa datang. Hanya mendoakan. Dan kemudian ketika jam 12, jam 1 atau setengah 1, jam 2 merasa kesakitan, telepon hamba Tuhannya, "Pak, badan saya sakit semua. Gimana gak dilayani?" Saatnya para hamba Tuhan, para gembala di gereja juga sedang diuji oleh Tuhan. Bagaimana kita melayani dengan baik, melayani dengan hati yang tertuju pada Tuhan, bahwa setiap waktu tidak ada sedikit pun yang kita melarikan diri di hadapan Tuhan, tapi kita terkonsentrasi pada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama mempersembahkan setiap waktu kepada Tuhan. Kalau ditanya apa berhala kita, akan ada banyak. Bulan Mei adalah bulan misi. Biasanya kita pergi ke PIPKA. Kalau tahun ini kita pergi ke PIPKA. Tapi hari ini belum ada kabar kapan akan diselenggarakan. Kenapa ada virus pandemi? Tapi bukan masalah kita pergi gitu aja. Tapi bagaimana pelayanan yang ada di PIPKA itu tidak mudah, bukan? Kita masih bisa melayani dengan segala keterbatasan kita. Bapak Ibu sekalian, meskipun kita ada di rumah, kita tidak bisa kemana-mana, tapi perhatikan teman-teman kita, rekan-rekan kita, yang mereka berjuang di garis depan,
dalam pos-pos PIPK yang ada. Harusnya tidak luput dari pikiran kita, tidak luput dari perhatian kita. Di bulan yang menjadi bulan misi bagi Sinoda, mari kita serius memperhatikan mereka. Kalau kita nggak sempat datang memberikan apa-apa, kita bisa dengan daya upaya bisa kita berikan, mari kita beri. Jangan biarkan berhala yang kita mencoba melarikan diri. Toh kita bisa beralasan, ini masanya virus corona, saya nggak punya penghasilan. Ya betul, yang nggak punya penghasilan. Tapi kalau kita berlindung dengan virus corona ini, mungkin kita adalah salah satu orang yang melarikan diri pada kenyataan. Kita ingin menciptakan Allah yang baru. Ya, bahkan ketiga yang terakhir yang bisa kita pelajari dari teks ini, tetap mempercayai dan memohon pertolongan Tuhan. Perhatikan bahwasanya ketika Tuhan hadir di Sinai, sesuatu yang ilahi begitu luar biasa. Kemudian ayat pasal yang ke-25 dikatakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Mari kita memperhatikan Keluaran pasal 25 ayat 8. Keluaran pasal 25 ayat 8. Ini adalah satu ayat yang baik. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku, maksudnya Tuhan, akan diam di tengah-tengah mereka. Pasal ini memberikan petunjuk bagaimana mendirikan bait suci, dan Tuhan akan tinggal bersama dengan mereka. Jelas bahwasanya Tuhan itu ingin bersama dengan orang Israel. Tuhan ingin hadir bersama dengan mereka. Melalui tiang awan dan tiang api memujudkan mereka hadir. Dan Tuhan juga memberikan petunjuk bagaimana kemah suci harus dibangun. Bagi saya kemah suci sesuatu yang sangat tidak masuk akal bagi saya. Bagaimana Tuhan yang tidak terbatas itu, tapi Tuhan mau hadir dalam kemah suci seolah menjadi terbatas. Dia tetap tidak terbatas, tapi dia mau hadir di dalam kemah suci. Kalau bukan karena kasih, kalau bukan karena perjanjiannya, Tuhan tentu tidak akan hadir dalam kemah suci itu. Tapi orang Israel, sekali lagi mereka orang-orang yang lupa akan keberadaan Tuhan. Mereka yang meninggalkan Tuhan karena menunggu Musa nggak datang. Kesadaran akan Allah yang bersama kita seharusnya tidak membuat kita melarikan diri dari kenyataan. Inilah yang harus kita perhatikan di saat ini. Kalau kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk melarikan diri. Kita harus mempercayai dan terus mempercayai dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan hadir melalui simbol-simbol. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan hadir melalui Yesus Kristus. Dia datang dari surga ke dunia, menjadi manusia. Maka dia disebut Allah Immanuel. Immanuel apa? Allah beserta dengan kita. Kalau kita sadar Allah bersama dengan kita, bukankah kita tidak perlu melarikan diri? Kita tidak perlu mencemaskan akan bagaimana nanti Musa datang atau tidak. Apakah masa pandemi ini akan berlalu atau tidak? Kemungkinan masih lama juga. Tetapi banyak pertimbangan. Mungkin juga akan diberikan relaksasi seperti itu. Tapi virus itu mungkin masih ada. Bahkan saya membaca mungkin akan ada sepanjang dunia itu ada. Jadi kalau saya mengatakan sepanjang dunia ada, misalnya kita sakit batuk, ya itulah batuk tetap ada kan. Kita nggak hilang kan. Virus corona mungkin akan tetap ada sepanjang dunia ada. Tapi bagaimana obat ditemukan itu menjadi kunci kita bisa bergerak lebih bebas. Mungkin dengan sedikit penyesuaian, mungkin kita kemana-mana dengan masker. Nah, sadar bahwasanya Allah beserta kita. Itulah yang menolong kita untuk kita tidak melarikan diri. Setiap kita melarikan diri, pasti ada hukumannya. Dan kalau kita belajar dari Musa, bukan Musa melarikan diri, tapi bangsa Israel melarikan diri. Tapi bukankah Musa melarikan dirinya
Kalau kita baca Keluaran pasal 32 tadi, Musa merelakan dirinya dihapus di dalam kitab Tuhan. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Seorang yang besar, dia menaruh dirinya di depan demi bangsanya. Tapi Tuhan berkata, bukan kamu yang saya hukum, tapi yang bersalah yang dihukum. Jadi jelas berkata pada kita, bukan siapa pemimpin iman kita, bukan siapa pemimpin gereja ini, gembala ataupun majelis ataupun pengurus, bukan. Setiap kita yang melarikan diri, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama di pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Mari kita terus bersandar pada Tuhan dan meyakini Tuhan bersama dengan kita. Belum lama kita merayakan Tuhan mati, tapi Tuhan juga bangkit. Sebentar lagi, nanti Kamis, hingga berapa hari lagi, kita merayakan Tuhan naik ke surga. Membuktikan Tuhan itu hidup. Dia naik ke surga, dia meninggalkan kita, iya. Tetapi Roh Kudus dikirim pada kita. Dan dia tinggal di hati kita. Kalau ada Roh Kudus yang bersama dengan kita, ketika kita mau berpikir untuk melarikan diri, hari ini, pikirkan baik-baik. Apakah kita sudah mendapat persetujuan daripada Roh Kudus? Kalau Roh Kudus berkata tidak, kita punya hati nurani, jangan melarikan diri. Kalau kita mendengar Roh Kudus tidak berbicara, bacalah firman. Berarti kita sudah membaca realitas yang sama. Jangan melarikan diri dari kenyataan. Belajarlah dari kitab Musa. Siapapun kita hari ini yang mungkin sedang berpikir untuk melarikan diri dari realitas atau kenyataan, hari ini Tuhan sedang berbicara pada kita. Renungkan firman ini baik-baik dan mari datang kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian di tempat Bapak Ibu masing-masing. Hari ini kita datang pada Tuhan dengan segala pikiran yang jujur, pikiran yang terbuka, dengan hati yang jujur, hati yang tulus. Apakah sesungguhnya kita sedang berpikir untuk melarikan diri dari kenyataan? Tuhan, saya nggak sanggup seperti ini. Saya mau keluar daripada realitas yang ada. Apakah kita sedang berpikir membuat Allah-Allah yang baru dalam hidup kita? Hari ini Tuhan berbicara jelas pada kita. Tidak ada jalan keluar terbaik untuk melarikan diri pada Tuhan. Jalan keluar terbaik, kita terus bersandar pada Tuhan, memohon akan bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, Engkau mengerti setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu sudah menyapa setiap kami. Kayaknya ketika di pagi hari ini Engkau menunjukkan melalui kuasa-Mu, kuasa daripada firman-Mu yang menyapa setiap kami. Kalau hari ini kami sedang memikirkan untuk melarikan diri daripada hadapan Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sedang memikirkan tentang diri kami sendiri sungguhnya. Dan kami menolak akan realitas Tuhan yang ada bersama dengan kami. Dan bagi kami yang saat ini yang terus bersandar pada Tuhan, teguhkan kami ya Tuhan. Agar kami tidak sedikit pun berpikir untuk melarikan diri, tapi senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Kayak dalam rangkaian 4 minggu sampai dengan 4 minggu ini, kami boleh menikmati, kami boleh belajar melarikan diri dari realitas, dari kenyataan ke sesuatu yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Engkau yang terus mengingatkan kami melalui Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kami. Terus mengingatkan, Tuhan sungguh mengasihi kami dan ajar kami bersandar penuh pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Immanuel,
Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di tengah pergumulan yang ada, mari kita tidak lari dari kenyataan, tetapi kita meneladani sikap Kristus yang bertelut berdoa seraya berkata, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Kita akan membawa setiap pergumulan kita dalam doa, nanti akan dipimpin oleh Ibu Judianti. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Puja seri nomor 2, Ajarku Berharap Hanya Padamu. Mari jemaat Tuhan, kita masuk ke dalam doa-doa syafaat kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa kepadamu. Walaupun dalam kondisi dan situasi yang saat ini Tuhan, kami boleh dipelihara oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, atas segala anugerah-Mu, atas segala pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Hari lepas hari ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami Bapa, boleh senantiasa menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau ya Tuhan, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang boleh menjadi topangan di dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa.
ampuni bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh memelihara kehidupan seluruh bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkannya Bapa untuk para pemimpin kami, untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga dalam setiap kebijaksanaan yang mereka ambil Tuhan, kiranya boleh membawa kebaikan bagi seluruh kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkannya Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan yang berada di dalam garda depan Tuhan untuk menanggulangi pandemi ini Bapa. Kami berserah kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga dalam seluruh kehidupan mereka Bapa, seluruh pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan, boleh Tuhan luputkan dari pandemi ini Bapa, dan mereka boleh melayani untuk setiap orang Tuhan yang membutuhkan pelayanan mereka ya Bapa. Kami menyerahkan untuk para dokter, tim medis Tuhan, perawat. Biarlah Tuhan juga urapi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah mereka Bapa Tuhan boleh luputkan dari virus ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk Dr. Raharjo, untuk Dr. Amel Tuhan, untuk Niken, dan juga untuk Ibu Janet yang berada di dalam setiap pekerjaan mereka untuk melayani orang-orang yang sakit Tuhan, orang-orang yang memerlukan bantuan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, urapi mereka. Tuhan Yesus, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Engkau memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka stamina yang kuat untuk boleh melawan virus COVID ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa, melalui peristiwa ini, situasi yang saat ini Bapa, kami boleh semakin hari Tuhan, kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh dipakai oleh Tuhan untuk terus berdoa bagi bangsa, bagi negara kami, maupun bagi seluruh saudara-saudara kami yang ada di dalam bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau meluputkan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkannya Bapa untuk setiap pekerjaan yang tidak bisa kami lakukan di dalam komunitas-komunitas yang ada. Dan saat ini seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan berada di dalam rumah masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus juga memagari mereka ya Bapa. Melalui setiap kehidupan mereka ini Tuhan, mereka boleh tetap bersandar kepadamu, tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Walaupun dalam situasi yang kondisi yang boleh mereka alami ini Tuhan, kami percaya bahwa itu adalah kehendak Engkau Tuhan, campur tangan Tuhan, bahwa semuanya itu Tuhan pasti akan berlalu, dan semuanya ini Tuhan pasti ada rencana yang baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, untuk kami semakin dekat dengan Tuhan, untuk kami semakin dekat dengan keluarga-keluarga Tuhan yang lainnya Bapa. Juga dalam komunitas kami boleh semakin saling erat Tuhan, di dalam kami bersama-sama Tuhan, di dalam doa bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkannya Tuhan Yesus. Kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Pak Romel dan Ibu Maria Tuhan, di mana Tuhan boleh campur tangan di dalam proses kelahiran putri mereka Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersukacita bersama-sama dengan keluarga ini ya Bapa. Kiranya Tuhan juga boleh memulihkan untuk kesehatan Ibu Maria, dan juga untuk bayinya Tuhan boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, di dalam kesehatannya, di dalam semuanya ini Tuhan boleh Tuhan campur tangan dan Tuhan pelihara di dalam kehidupan keluarga ini yang baru ini ya Bapa. Dan Tuhan dengan sukacita yang besar juga Tuhan boleh memberkati mereka dengan anugerah yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkannya Tuhan Yesus untuk Ibu Maria Permatasari yang saat ini juga sedang mengandung.
biarlah Tuhan juga menolong untuk Bu Maria dan untuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan perlindungan Tuhan, sehingga dalam proses persalinannya nanti juga Tuhan turut campur dengan tangan, dan Tuhan Yesus menolong dan memberkati kehidupan keluarga Ibu Maria Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan, di mana PIPKA juga boleh merayakan ulang tahun yang ke-55. Kami bersyukur Tuhan kepadamu ya Bapa, walaupun dalam kondisi saat ini, di mana bulan misi yang boleh yang tidak dijalankan Tuhan, namun kami bersyukur melalui ulang tahun PIPKA yang ke-55, kiranya Tuhan juga menolong seluruh pengurus yang ada di dalam yayasan PIPKA ini Bapa, untuk semakin hari Tuhan tambahkan hikmat dan karunia bagi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di PIPKA Tuhan Yesus mengurapi mereka Tuhan memelihara kehidupan mereka ya Bapa. Setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Setiap apa yang menjadi pergumulan dalam setiap hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam pengembalaan untuk pos-pos PIPKA ya Tuhan yang boleh campur tangan, dan Tuhan yang memberikan kekuatan dan hikmat bagi mereka ya Bapa, dan Tuhan memelihara seluruh keluarga hamba-Mu ini Bapa, di dalam pengembalaan mereka, dalam menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga boleh mengucap syukur padamu Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun ya Bapa. Kami bersyukur untuk Dokter Emi Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Kak Melvi. Biarlah Tuhan juga menambahkan hikmat dan karunia di dalam setiap pelayanannya Tuhan, di dalam lingkungan gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk anak kami Grace juga yang berulang tahun. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk memelihara kehidupan mereka Tuhan, boleh seturut dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Pak Devi, Ibu Miske dan Ibu Ruth Tuhan, yang juga bersukacita merayakan ulang tahun mereka Tuhan, usia yang sudah Tuhan tambahkan bagi setiap saudara-saudara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, apa yang menjadi rencana kehidupan mereka ke depan Tuhan membuat mereka berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, menyerahkan untuk keluarga hamba-Mu Pak David dan Sian dan Juan Tuhan, di dalam kehidupan mereka ya Bapa, untuk yang Tuhan tempatkan di dalam lingkungan kami Tuhan, untuk menggembalakan kami Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami terus berdoa Tuhan memberikan hikmat, memberikan kesehatan Tuhan bagi keluarga ini ya Bapa, sehingga di dalam setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, dan kami boleh iman kami boleh dibangun Tuhan melalui keluarga hamba-Mu ini Bapa. Begitu juga dengan Evangelis Melvi Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam youth Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati ya Bapa, menolong dan memberkati dia di dalam masa mudanya Tuhan, untuk kuliahnya juga Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan memberikan yang terbaik Bapa bagi anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pengurus, biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati Tuhan di dalam situasi ini Tuhan. Kami boleh saling bergandengan tangan untuk dapat memberikan yang terbaik untuk pelayanan yang ada Tuhan di tempat ini ya Bapa, untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan boleh dibangun melalui kehidupan iman mereka untuk kepada Engkau ya Bapa. Kau berkati di dalam keluarga, memberkati di dalam seluruh pergumulan yang mereka hadapi ya Bapa, sehingga Tuhan yang menolong dan memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Pak Edi dan pengurus yang ada di Kelapa Gading, biarlah Tuhan juga menolong memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, di dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Kami percaya Bapa, Tuhan turut campur tangan, Tuhan yang memberikan hikmat dan kuasa di dalam setiap pelayanan yang dilakukan ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau memberkati keluarga
keluarga hamba-Mu ini Tuhan, dalam seluruh apa yang mereka butuhkan Tuhan, Tuhan mencukupkan dan Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di dalam iman pengharapan kepada Engkau Tuhan. Tuhan kiranya membangun dan Tuhan yang memberkati kami Bapa untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh doa kami hanya ke dalam tangan kuasa Engkau yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita untuk menyatakan janji setia kita kepada Tuhan untuk selalu mengikutnya dan berdekat kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan kidung pamungkas kita dari PPR 1 nomor 204, berdekat padamu. Sidang jemaat kekasih Tuhan dan milik Tuhan, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat silahkan duduk, kita saat teduh sejenak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita mendukung pemerintah di dalam penerapan PSBB. Kita masih bekerja di rumah, belajar dari rumah, dan
ibadah di rumah. Jangan mudik. Dengan tidak mudik, kita mengasihi diri kita dan kita mengasihi keluarga kita. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara terpaksa keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.